Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang keunggulan dan juga kelemahan dengan menggunakan backcasting, yaitu dengan backcasting pabrik, yaitu berupa bondek. Ingin lebih jelas apa sih keunggulan dan kelemahan menggunakan backcasting bondek? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Tapi sebelum sahabat Niko Multimedia melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, bondek adalah sebuah alat atau sebuah bahan yang terbuat dari galvanis yang dibuat demikian rupa, yaitu menyerupai gelombang-gelombang. Tapi gelombang-gelombang ini bukan untuk atap, bukan untuk tank yang di atas rumah, tapi bondek ini adalah alat untuk backcasting yang terbuat dari galvanis. Dan bisa dilihat sahabat Niko Multimedia, ini adalah bondek untuk lantai dasar, yaitu untuk cor lantai yang bentuknya bangunan 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu yang pertama adalah keunggulan dengan menggunakan bondek. Yang pertama, dengan menggunakan bondek, mungkin hasil pengecoran itu lebih cepat dan lebih singkat. Karena apa? Dengan bondek, proses pemasangannya yang pertama adalah lebih cepat. Bondek tinggal digelar, tinggal dipasang, hanya membutuhkan waktu 1 hari, yaitu dengan panjang 18 meter, kemudian lebar 8 meter. Ini saya menghabiskan waktu hanya 1 hari dengan tenaga kerja 4 orang. Berbeda dengan menggunakan backcasting kayu atau triplek dan papan, itu mungkin akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 14 hari atau 2 minggu. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan backcasting triplek atau kayu, mungkin yang pertama tentunya kita akan membutuhkan steker, membutuhkan kayu kaso dan juga kayu bambu. Itu untuk dipasang, kemudian kita membutuhkan triplek untuk backcastingnya, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan bondek akan menghemat biaya. Karena apa? Bondek adalah backcasting yang nantinya setelah coran ini selesai, itu tidak perlu kita lepas kembali. Berbeda dengan backcasting dengan menggunakan kayu, papan atau triplek, setelah coran selesai kurang lebih 28 hari, maka kita perlu melepas papan, triplek maupun kayu dan sejenisnya. Dengan bondek kita tidak perlu untuk mencopot backcasting karena ini adalah terbuat dari galvanis yang sangat kuat dan dibutuhkan untuk struktur yang tidak perlu untuk kita lepas. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu dengan menggunakan bondek, yaitu memberikan hasil pengecoran yang lebih rapi. Karena apa? Pengecoran dengan menggunakan bondek mungkin kita tidak perlu untuk pertama, yaitu tidak perlu repot-repot mal atau mengukurnya, karena ini bondek sudah ukurnya sudah sama, yaitu gelombang-gelombangnya.
Berbeda dengan menggunakan papan atau triplek, yaitu tentunya kita perlu untuk mengukur yang lebih rapi lagi. Jadi dengan bonek ini karena strukturnya ini atau bentuknya ini sudah sama semua, jadi bentuknya nanti bisa menghasilkan hasil pengocoran yang lebih rapi. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu dengan menggunakan bonek, yaitu menjadi struktur beton atau struktur dak ini tidak perlu dilepas yang tadi dijelaskan. Jadi dengan struktur bonek ini kita tidak perlu melepas bagging ini karena ini sudah menyatu diletakkan di atas ring balok. Jadi dengan bonek ini yang pertama, karena ini saya membuat ring balok terlebih dahulu atau membuat tiang pancang, sloop, dan seterusnya, kemudian baru kita pasang bonek. Jadi ini tidak perlu kita lepas karena ditaruh di atasnya, berbeda dengan yang tadi sudah dijelaskan yaitu dengan back fisting menggunakan triplek maupun papan. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu dengan bonek ini kita mungkin akan menghindari kropos atau papan akan roboh atau papan akan terlepas karena hanya dengan menggunakan paku, baik paku 5, paku 7 maupun paku yang lainnya. Dengan menggunakan bonek kita tidak akan takut terjadinya kropos atau papan lepas. Jadi dengan menggunakan bonek ini dipastikan lebih kuat dan lebih kokoh. Selanjutnya yaitu keunggulannya yaitu menghemat volume beton. Menghemat volume beton cor sampai 20%. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan bonek ini air, semen ini tidak akan merembes atau meresap jatuh. Berbeda dengan menggunakan triplek atau papan. Jika papan atau triplek tidak diberi plastik, maka air semen yang mengendap akan meresap ke dalam kayu atau ke triplek atau juga bisa merebes jatuh ke bawah. Tapi dengan menggunakan bonek kita tidak perlu memberi alas dengan menggunakan plastik atau gelaran dan sejenisnya. Jadi volume beton cor ini tidak akan hilang sampai 20%, jadi lebih aman. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan bonek ini tentunya itu lebih efisien, lebih singkat, dan lebih cepat. Berbeda dengan menggunakan papan atau triplek, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Prosesnya sangat lama karena yang pertama tentunya kita membuat steger dulu, kemudian menyiapkan kayu, menyiapkan bambu, papan, triplek, dan akan banyak sekali membutuhkan bambu, kayu, kaso yang nantinya setelah cor-coran ini kita lepas dan sudah 28 hari tidak kering, maka bambu, kayu, kaso tersebut nanti tidak digunakan lagi karena sudah terpotong-potong, sudah dijadikan steger, sudah dijadikan biskuit, maka akan terbuang. Tapi dengan menggunakan bonek kita hanya membutuhkan sedikit sekali bambu, papan, dan juga steger, dan pekerjaannya pun lebih hemat. Nah, kemudian sahabat Niko Multimedia, selanjutnya yaitu kita akan menghemat tentunya rangka atau tulangan atau juga besi. Dan ini bisa dilihat kali ini saya menggunakan besi untuk lantai dak ini, yaitu menggunakan besi ukuran 8 mili dengan lebar yaitu 15 cm. Bentuknya ya persegi tapi dengan dua lapis, jadi ada lapisan bawah dan lapisan atas ya, ada dua lapis. Ini saya lihat dengan menggunakan bonek akan menghemat besi atau tulangan besi, tapi jika kita
menggunakan kayu atau papan mungkin akan lebih banyak lagi, karena takutnya dengan kayu atau papan itu tidak kuat. Tapi bonek ini sudah kuat karena konstruksi ini sudah sangat kuat sekali. Dan ketika kita menggunakan bonek juga, steker di bawah ini tidak perlu banyak-banyak, mungkin 1 meter baru kita kasih tiang penyangga atau steker. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya yaitu dengan menggunakan bonek ini sebenarnya adalah pekisting atau dasaran sor ini untuk dak ini lebih cocok pada bangunan yang berbentuk baja. Nah, isi baja itu yang laga itu sangat cocok sekali untuk sangat cocok menggunakan bonek. Jadi keunggulannya ada seperti itu. Dan bonek juga ada kelemahannya. Kelemahan menggunakan bonek tentunya selain kelebihan juga ada kelemahan. Pertama, mungkin dengan menggunakan bonek harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Ketika kita membeli bonek, jika boneknya tidak sesuai atau terlalu panjang, ini akan sulit untuk memotongnya. Kita tentunya harus membutuhkan alat memotong yang berbeda. Jadi bonek dipotong. Nah, ini membutuhkan tenaga ahli. Karena untuk memotong bonek ini harus membutuhkan tenaga ahli, bisa dipanglas atau yang biasa memegang pekerjaan bonek ini untuk memotong. Karena jika kita tidak menggunakan tenaga ahli, genda bisa lepas, bisa membahayakan. Jadi itu kelemahannya. Jadi untuk tenaga kerja dengan menggunakan bonek tentunya harus menggunakan tenaga yang ahli, karena ini untuk memotongnya juga sangat susah. Beda dengan menggunakan pitak atau papan, kita hanya membutuhkan gergaji untuk memotong, jika terlalu panjang itu sangat mudah sekali. Tapi dengan menggunakan bonek kita harus menggunakan alat, yaitu berbeda dan membutuhkan tenaga ahli. Dan selain menggunakan tenaga ahli, bonek juga bentuknya ketika kita menggunakan bonek harus membuat tiang pancang dan ring balok terlebih dahulu. Jika ring balok atau tiang pancang ini belum kita buat, slup-slupnya ring balok gantung kita buat itu akan susah. Tapi dengan ring balok gantung sudah dibuat, maka bonek tinggal memasang di atasnya. Itu kelemahannya. Jadi dengan menggunakan bonek itu harus membuat ring balok dan balok gantung terlebih dahulu. Berbeda dengan menggunakan papan untuk pekisting ya, seperti pitlek itu kita tidak perlu membuat ring balok atau balok gantung terlebih dahulu. Kita pasang batu bata, kemudian pasang ring balok sekaligus mengecor dengan lantai dak, jadi bisa berbarengan. Tapi dengan menggunakan bonek ini tentunya kita harus membuat ring balok dan juga balok gantung dahulu agar pemasangannya lebih kuat dan lebih mudah. Mungkin hanya seperti itu video dari kami, yaitu menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dengan menggunakan bonek sesuai dengan pengalaman yang saya alami ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus untuk channel YouTube kami dengan cara subscribe dan membagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam Niko Multimedia.